Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal pada buku Genkoplis pada problem 11.6 strip 4. Dengan soal seperti ini, suatu menara distilasi pada tekanan 1 atm dengan menggunakan kondensor total dan reboiler parsial dipakai untuk memisahkan campuran etanol air dengan fraksi mol etanol 0,2. Menara distilasi menghasilkan distilat dengan kemurnian 80% etanol dan residu dengan kemurnian 2% mol etanol. Jika umpan pada suhu 80 derajat Fahrenheit dengan metode naked fill, tentukan jumlah stage pada R5/3 dengan laju alir umpan 1000 kmol per jam. Di sini juga diketahui nilai HF, HV, dan HL pada suhu 80 derajat Fahrenheit. Langkah pertama yang dilakukan adalah kita buat terlebih dahulu sketsanya. Karena ini adalah distilasi, maka gambarnya seperti ini. Dengan umpan atau feed sebesar 1000 kmol per hour atau per jam dengan fraksinya sebesar 0,2 sudah ditentukan di dalam soal atau sudah diketahui. Dengan adanya produk atas atau distilat dengan fraksi mol 0,8 juga sudah diketahui pada soal, dan produk bawah atau bottom produknya sebesar 0,02 fraksi molnya. Selanjutnya kita beralih dulu ke grafiknya. Langkah pertama dalam pembuatan grafik ini adalah kita tentukan dulu kurva ini. Kurva ini berasal dari buku Genkoplis, yaitu pada appendix A.3 strip 23 pada halaman 990 tentang equilibrium data ethanol water, di mana yang ditinjau pada kurva tersebut adalah vapor liquid equilibrium mass fraction ethanol atau fraksi etanolnya dari titik 0,0 menuju 1,1. Setelah sudah digambarkan kurvanya, sudah diketahui kurvanya seperti ini, maka selanjutnya adalah kita tarik garis diagonal dari titik awal kurva menuju titik akhir kurva, atau dari 0,0 ke 1,1. Nah, di sini untuk garis diagonal dan kurva ini tidak boleh saling berpotongan, tapi boleh untuk saling bersinggungan seperti ini. Mengapa kok tidak boleh saling berpotongan? Karena jika berpotongan maka kita tidak dapat menemukan atau menentukan jumlah stage-nya. Baik, selanjutnya adalah kita mengeplot atau kita memasukkan titik fraksi pada masing-masing ini pada grafiknya. Di sini sudah diketahui bahwa XB atau fraksi B-nya adalah 0,02. Ini kita plot pada garis diagonalnya di sini. Dan untuk XF-nya adalah 0,2, maka kita plot juga di sini. Dan untuk XD-nya 0,8, maka kita juga plot di sini. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan slope atau kemiringan. Ini ya, kemiringan dari feed-nya. Nah, karena di dalam soal ini kita tidak diketahui Q-nya, maka kita cari dulu Q-nya dengan rumus HV min HF per HV min HL. Nah, tadi sudah diketahui di soal juga bahwa HF-nya segini, HV-nya segini, dan HL-nya segini. Tinggal dimasukkan saja nilainya dan ditemukan nilai Q-nya sebesar 1,1163, yang artinya Q lebih dari 1 sehingga slope-nya juga lebih dari 1, dan cairan yang di dalam distilasi ini adalah cairan dingin. Selanjutnya kita mencari Q line dengan rumus Q per Q min 1X min XF per Q min 1. Kita masukkan nilai Q-nya tadi, dan XF-nya juga sudah diketahui di soal, yaitu 0,2, sehingga ditemukan persamaan 9,6X min 1,72. Nah, untuk menemukan X-nya ini, kita cari terlebih dahulu intercept-nya dari persamaan ini, yaitu Y, R sama dengan R per R plus 1X plus XD per R plus 1. Nah, di mana ini rumus ini adalah slope dan rumus ini adalah intercept-nya. Karena kita ingin mencari intercept-nya,
maka kita masukkan nilai XD yang sudah diketahui di soal tadi 0,8, dan R atau refluksnya ini 1,567 yang berasal dari soal tadi, reflux sebesar 5/3. Kita jadikan desimal ya, sehingga kita temukan nilainya 1,67, sehingga didapatkan hasil interceptnya yaitu 0,3 pembulatannya. Nah, sehingga kita bisa masukkan nilai X 0,3 ini pada persamaan ini tadi, 9,6X min 1,72, sehingga didapatkan nilai Y-nya sebesar 1,16. Nah, dari titik X 0,3 dan titik Y 1,16 kita masukkan lagi ke dalam grafik. Nih, dari X 0,3 menuju Y 1,16 di sini. Jadi sudah ditemukan titiknya, jadi tinggal dihubungkan saja dari nilai XF-nya atau fit-nya tadi, fraksi mol fit, menuju ke titik tadi, sehingga ditemukanlah slope seperti ini garisnya dengan Q lebih dari 1. Selanjutnya kita menentukan garis interceptnya. Setelah kita sudah menentukan garis slope kemiringannya, maka selanjutnya adalah garis interceptnya atau pada garis warna pink ini. Gimana caranya? Karena tadi dari perhitungan ini kita sudah menentukan nilai interceptnya sebesar 0,3, maka kita plot atau kita masukkan ke dalam grafik di sini ya, 0,3, sehingga kita tinggal tarik garis dari XD ini menuju ke 0,3 atau nilai interceptnya tadi, kita tarik garis sehingga ditemukanlah garis interceptnya, atau kita bisa sebut XD per R plus 1. Nah, di antara XD ke perpotongan antara slope dan intercept ini merupakan daerah di mana dinamakan seksi enriching, atau kita bisa katakan bahwa di daerah tersebut lebih banyak kandungan etanolnya daripada kandungan airnya. Setelah itu kita tarik garis dulu dari titik perpotongan ini antara slope dan interceptnya ke XB-nya. Sama ya dari ini ya, ini dari perpotongan ke XD, kalau ini dari perpotongan ke XB. Kita tarik garis. Nah, disinilah baru ketemu nilai dari seksi stripping atau garis seksi strippingnya, di mana di sini kandungan airnya lebih banyak daripada kandungan etanolnya. Jadi nanti garisnya seperti ini ya untuk keduanya, dari seksi stripping dan seksi enriching ini. Untuk menentukan stage-nya, maka kita mulai dari XD menuju ke kurva, lalu kita tarik ke bawah menuju ke seksi enriching dan seksi stripping nantinya. Kita lihat pada stage pertama ya. Ini dari titik XD kita gariskan menuju kurva, ini kita turunkan menuju seksi enriching, dan maka ditemukan stage pertama. Dan untuk stage kedua kita lanjutkan juga, kita luruskan menuju kurva dan kita turunkan menuju ke seksi enrichingnya ya. Terlihat jelas ya bahwa di sini ke seksi enrichingnya. Kita lanjutkan lagi ke kurva lagi dan kita turunkan ke seksi stripping. Jadi bukan ke sini ya, bukan ke sini tapi ke sini, karena patokan kita adalah seksi stripping dan seksi enriching untuk stage. Maka di sini jatuhnya. Dan kita tarik lagi ke kurva, lalu turun lagi menuju ke seksi stripping, atau ini kebetulan pas ya, kebetulan pas pada di titik akhir seksi strippingnya ini. Seperti itu. Jadi didapatkan bahwa ada 1, 2, 3, 4, ada 4 stage pada soal tersebut. Maka terjawab bahwa jumlah stage-nya adalah 4 stage. Seperti itu. Terima kasih.